Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jamaah, bapak, ibu-ibu dan para remaja yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat taufik hidayah serta inayahnya dengan berbagai anugerah dan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang masih melekat pada diri kita masing-masing, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dipertemukan oleh Allah SWT di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa Allah berikan kesempatan duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti taklim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Muhammad Kamal Hakim MA. Selawat serta salam senantiasa tercurah berbahagia dari dengan kita, suri tauladan seluruh umat manusia dan bunda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan harapan semoga kita semuanya termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat dan yaumul qiyamah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan kita berdoa dan memohon semoga senantiasa kita, keluarga kita, lingkungan di sekitar kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Semoga kita semuanya memberikan kesehatan yang baik, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kiranya tidak ada di antara keluarga kita yang kurang sehat atau sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadirin yang diwali kuliyatin sholihah bi barakati Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa tadi, mohon nanti di penghujung kali saya akan waktu barangkali ada di antara jamaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyiduka min syafi'una khairul bariyati min urbil min ajami.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا عباد الله قاطبة وبالدين مع الأحباب كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ومن علوم لدنا هب لنا لنا وافتح علينا بما في الغيب من حكم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأعطانا بالصحة والعافية وجمعنا في هذا المكان روضة من رياض الجنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. وبعد para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim pada subuh ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita semoga kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kita giliran membaca kitab Asy-Syarh bi Arba'in An-Nawawi. Hadis kita masuk pada hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fi kitabihi wa 'adadu naqabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Al-hadithu sabiqu ashur. Hadis yang ke-27. Al-birru wal ithmu. Kebaikan dan dosa. Anin Nawasi Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi
kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka bi nafsika walau karihta ayattali'a alaihi an-nas. Dan perbuatan dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam dirimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahui perbuatan tersebut. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Wabisah bin Maqbadi radhiyallahu anhu qala, dan dari Wabisah bin Maqbad radhiyallahu anhu beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Wabisah bin Maqbad radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda dan bertanya kepada Abu Bismillah, jika tas'al anil birri, bukankah engkau datang untuk menanyakan tentang kebaikan? Qultu na'am. Abu Bismillah menjawab, betul Rasulullah. Faqala, kemudian beliau bersabda, istafti qalbaka atau istafti qalbaka. Kebaikan itu adalah tanya pada hati nurani. Al-birru matma'annat ilaihi wa ma'anna ilaihi al-qalb. Bahwa perbuatan kebaikan itu adalah yang menenangkan hatimu. Wal ismu ma haqa bi nafsika wa taraddad. Sedangkan perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, wa taraddad, dan membuat engkau ragu-ragu. Bisadri, yaitu dalam dirimu, dalam hatimu. Wa in abtaqan nasu wa qawta, walaupun ya, orang-orang itu menyuruhmu atau engkau menyuruh mereka. Hadis Hasan riwayat di Musnad Imamain Ahmad bin Hanbal dan Darimi. Kalau hadis yang pertama tadi riwayat Muslim, ini hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi. Ahamiyatul hadis, pentingnya hadis ini. Qala Ibnu Hajar Al-Haythami, hadza hadis min jawami kalam sallallahu alaihi wasallam wa min awzariha al-birru kalimat jami'atu li jami' af'al khair wal khisal al-ma'ruf wal ithmu kalimat jami'atu li jami' af'al syarri wal qabaih kabiruha wa saghiruha. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan hadis ini mencakup perkataan yang singkat dan padat, bahwa al-birru, perkataan kebaikan, adalah satu perkataan yang mencakup semua perbuatan kebaikan. Al-birru wal ma'ruf, perbuatan kebaikan. Sedangkan perbuatan dosa itu mencakup perbuatan buruk dan perbuatan asyar. Asyar wal qabaih, sama perbuatan yang buruk. Kabiruha wa saghiruha, baik
dosa itu kecil maupun dosa itu besar. Dalam hadis ini betul-betul ya, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa perbuatan baik itu adalah menyenangkan. Ya. Perbuatan kebaikan apapun itu akan menenangkan hati. Tapi perbuatan ya, satu perbuatan dosa, satu perbuatan yang buruk itu bikin kita was-was, bikin ada yang mengganjal dalam hati kita, ya. Bikin kita ya, tidak tenang. Maka langsung diarahkan apa? Istaqti qalbak. Tanya sama hati nurani. Kita rasakan bahwa memang seluruh ya, perbuatan kebaikan itu pasti akan menenteramkan. Ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman hati. Dan sebaliknya, perbuatan dosa, perbuatan keburukan itu akan membuat kita ya, hati nurani kita menolak, was-was, dan tidak kita ingin perbuatan itu diketahui oleh orang lain, karena hati nurani kita menolak. Gitu. Fikul hadis wa man yursyidu ilaihi. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini yang pertama, tafsirul al-birri. Bagaimana tafsir ya, pandangan tentang kebaikan. Fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birra bi hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bi husnil khuluq. Wa fassara bi hadis Wabisah bima ma'annas ilaihi al-nafsu والقلب. وتعليل هذا الاختلاف الوارد بتفسير البر أنه يطلق ويراد منه أحد الاعتبارين معنيين. Tadi ada dua hadis. Ya. Yang pertama dari hadis Nawas bin Sam'an bahwa kebaikan itu adalah husnul khuluq, ya. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah semua perbuatan yang baik. Sedangkan ya, hadis yang kedua dari Wabisah menerangkan bahwa kebaikan itu adalah yang menyenangkan, tidak membuat kita was-was, tidak membuat kita khawatir. Ya, ini perbuatan apa namanya al-birru. Ada dua maksud dari birru di sini. Yang pertama, anna yuradu bil birri muamalatul khalqi bil ihsan ilaihi. Wa rubbama khussa bil ihsan ila al walidain. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan kebaikan itu berinteraksi dengan makhluk dengan kebaikan. Ya. Yang dimaksud di sini pertama ada dua makna. Al-birru di sini yang pertama berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bahkan dikhususkan mungkin juga ya rubbama atau yumkin ya mungkin juga dikhususkan berbuat baik ini lil walidain untuk kedua orang tua. Wa yuqalu wa yuqalu katsiran al-ihsan ila al-khalqi umuman. Tetapi lebih banyak pendapat mengatakan bahwa kebaikan ini bukan hanya terbatas kepada kedua orang tua, akan juga secara umum kepada seluruh orang. Ya. Kenapa disebutkan di sini adalah berbuat baik ya, kepada orang tua?
dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanyakan, ya Rasulullah, man abirru qala ummuka. Ketika Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Kepada siapa aku berbuat baik? Sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab sekali, ummuka, baru aku. Ibumu, kemudian ayah. Maka istilah al-birru itu kenapa dimaknakan khusus buat orang tua? Pendapat yang pertama tadi. Nah inilah yang mengatakan bahwa al-birru di situ adalah berbuat baik. Kalau kita bahasa berbakti kepada kedua orang tua, secara khusus. Tapi secara umum adalah berinteraksi dengan orang lain dengan yang baik. Kita tahu istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah itu baik, bagus, harus diselaraskan dengan hubungan kita dengan orang lain dengan baik juga. Hablum minan nas. Jadi muamalah bil khalqi, berinteraksi dengan orang-orang dengan kebaikan. Sedangkan yang mengatakan tadi ini bahwa al-birru di sini itu bersifat universal, lebih banyak ini bersandar pada hadis tentang apa? Su'ila an birril haji. Ketika Rasulullah SAW tanyakan tentang kebaikan daripada haji. Faqala it'am ta'am wa usadus syalam wa bi riwayatin tayyibul kalam. Bahwa yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah memberikan makanan, kemudian mengucapkan salam. Dalam riwayat yang lain, perkataan yang baik. Maka tidak ada kontradiksi sebenarnya bahwa kebaikan yang di sini dimaksudkan yang pertama adalah ketika kita berinteraksi dengan manusia, secara khusus kepada kedua orang dan secara umum kepada seluruh makhluk, kepada orang lain. Memberikan makanan, tentu kita tidak memandang pilih. Ketika ada seseorang yang kelaparan, kita akan tidak memandang agamanya kita. Kita memberikan makan kepada mereka, bahkan kepada binatang sekalipun. Ini kepada Allah. Wa idza qurina al-birru bil taqwa faqad yakunu al-murad biha bil birri muamalatul khalqi bil ihsan wa bil taqwa muamalatul haqq bi fi'li ta'atihi wa nabi harmatihi. Wa qad yakun urida bil birri fi'l al-wajibat bil taqwa wa ijtinabil muharramat. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedangkan makna al-birru di sini kebaikan juga bisa ketika dia disandingkan dengan kata takwa. Maksudnya apa? Muamalatul khalqi bil ihsan. Berinteraksi dengan makhluk dengan baik. Makhluk itu bukan hanya manusia. Manusia tentunya adalah yang utama, karena kita berinteraksi dengan sesama manusia. Secara umum tidak hanya berbicara berbuat baik kepada sesama muslim, tetapi kepada non muslim juga. Muamal muhaqqi bi fi'li ta'atihi wa husnul muhaqqi. Kalau disandingkan dengan kata takwa berarti
melaksanakan ketaatan dan menjauhi segala larangannya. Bahkan albirru juga bisa bermakna wajiban, berkewajiban. Kebaikan ini bisa bermakna melakukan segala kewajiban. Kita sholat, kita puasa Ramadan, kita berjaga, itu juga termasuk kebaikan juga. Jadi maknanya sangat luas. Ya. Secara khusus tadi berbuat baik, bakti sama kedua orang tua, kemudian muamalah nas, ya, berinteraksi dengan orang lain dengan baik, kemudian muamalah khalqi, ya, berinteraksi dengan seluruh makhluk, ya, bukan hanya manusia, bahkan dengan binatang kita harus bisa memperlakukan dengan baik. Bahkan pada binatang-binatang yang boleh kita bunuh, maka kita perintahkan membunuhnya secara langsung, tidak menyiksa. Ya, ular, tikus, itu kalau kita boleh dibunuh, tetapi jangan disiksa. Ada yang tangkap hidup kemudian dibakar, ya itu nggak boleh. Mau gitu. Itu kepada hewan, sama kepada tumbuhan. Kita diperintahkan untuk menanam, ya, walaupun tahu besok kiamat ada kesempatan tanam. Dari tanaman itu nanti ketika ada buahnya dimakan oleh hewan-hewan, kita dapat pahala sedekah. Itu baru dimakan hewan. Apalagi tidak sengaja mungkin ya, orang mengambil, ya kita ikhlaskan saja, itu menjadi sedekah. Ya. Itu dengan makhluk hidup sampai tumbuhan, bahkan terhadap alam. Ya. Kita juga diminta untuk menjaga kelestarian alam. Ya, tidak semena-mena. Ya. Banyak kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Begitu. Maka untuk interaksi pada seluruh makhluk. Ya. Dan yang paling khusus tadi, bahwa kebaikan ini kalau disandingkan, ya, dia bersama dengan kata takwa, berarti melakukan kebaikan, ya, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayyurada bil birri ila jami' ta'at az-zahirah wal batinah. Kemudian makna albir itu juga bisa yang dimaksud adalah melaksanakan perbuatan ketaatan baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ketika kita melaksanakan perbuatan ketaatan, ya, sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam kita sholat di rumah, ya, lampunya dimatikan, itu yang sholat tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Itu sesungguhnya. Atau kita sholat sepertiga malam datang ke masjid, sholat di masjid, ada 1-2 orang yang tahu, sama. Ya. Kita melaksanakan sholat dilihat orang atau tidak, ya, salah. Asalkan dalam hati kita jangan ada setitik, ya, perasaan ingin dipuji, ingin disanjung. Nanti ada riak di sana, ada sum'ah di sana, bahkan nanti bisa ada takabur, membanggakan diri. Kita jauhkan. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, ma'rifatul haqqi minal fitrah, bahwa untuk
Kenapa? Inna qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru man ilaihi qulub. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan kebaikan itu adalah yang menenangkan hati nurani. Ya. Semua orang punya hati nurani. Kenapa sekarang seluruh dunia mengecam akan perbuatan Israel, bahkan sekutunya Amerika? Karena secara hati nurani tindakan mereka sudah di luar batas manusia. Ketika membombardir Gaza, gedung-gedungnya habis semua. Kemudian tempat kamp pengungsian yang ada di Rafah yang isinya lebih banyak orang-orang yang lemah, anak-anak, perempuan, itu dibombardir. Ya. Melalui udara. Bicara tentang kemanusiaan, banyak sekali yang macam. Bukan hanya negara-negara muslim, bukan hanya orang-orang muslim, seluruh dunia mengacau. Tapi itulah ya, orang-orang Yahudi ya, memang dari keturunannya dulu tidak punya adab, tidak ada kemanusiaan. Ya, keturunan Bani Israel sampai Nabi saja dibunuh tanpa merasa bersalah. Maka ketika hati nurani kita menolak, itulah perbuatan dosa. Ya. Paling mudah kalau kita di jalan raya kita melakukan lintas, diberhentikan oleh polisi, kemudian kita mengasih uang 50.000 atau 100.000, kira-kira hati kita itu tenang? Tidak ada satupun dari kita hati nuraninya tenang. Ini perbuatan salah. Ya. Kalau salah, ya sudah, hukuman ikuti. Ya. Melakukan kesalahan, berani menanggung resikonya. Ya. Sama polisi yang menerima, dia tenang gak? Enggak. Bahkan kalau polisi yang baik, begitu ya, dia tidak akan menerima itu dan tidak akan dibawa ke rumah juga. Biasanya, ya, karena dia tahu ya, itu bukan rezeki yang halal. Ya. Itu perbuatan kesalahan ya, yang kaitannya melanggar hukum, ya, yang kecil, apalagi yang besar dan berkaitan tentang agama. Ketika kita misalkan ya secara sengaja membatalkan puasa Ramadan, kira-kira tenang tidak? Tidak ada yang tenang. Seorang muslim, seorang muslim, dia meninggalkan sholat, kira-kira tenang tidak? Hati nuraninya pasti gelisah. Ya. Inilah bahwa perbuatan kebaikan itu, ketaatan itu menenangkan hati nurani. Dan sebaliknya, ya, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, perbuatan keburukan itu membuat hati was-was, ada yang ganjal, ya, ada yang ganjal. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, istaqti wal bakar.
tanya sama hati nuranimu, sesuaikan. Maka perbuatan kebaikan itu adalah fitrah dari Allah yang diberikan kepada kita, yang membuat kita tenang. Dan sebaliknya perbuatan dosa dan keburukan itu mendatangkan kekhawatiran, kewaspasan. Ada yang mengganjal dalam hati kita. Ya, ini tidak baik, gitu ya. Ini perbuatan yang dilarang. Tahu pasti. Ya. Jadi perbuatan baik itu sebenarnya memberi pesan. Perbuatan buruk, kejahatan juga ya, tahu ya, saya pernah tadi perbuatan Israel terhadap Palestina saat ini bukan hanya menyentuh ya hati nurani kaum muslim seluruh dunia ya. Kalau dia bertanya pada hati nurani, apakah itu perbuatan keburukan? Ya, was-was kita, khawatir kita, tidak tenang kita atas mereka yang melakukan. Yang ketiga adalah al-ithm. Yang kedua tentang tanda dari perbuatan dosa. Ada dua lil ithmi alamatan. Ada dua tanda dari perbuatan dosa. Yang pertama alamah dakhiliyah. Yang pertama tanda ya, yang batiniyah, yang tidak tampak. Ya. Apa yang maksud? Wahya ma yaqulu bin nafsi dan iraq wal qalaq wal nufur wa qaraha. Li adami tamannina ilaihi. Bahwa perbuatan dosa itu dari dalam hati itu akan menimbulkan kecemasan, ya, kekhawatiran, dan tidak ada ketenangan. Ya. Jadi secara internal, ya, dalam diri kita itu menolak. Ini dibolehkan tidak? Wah, ini perbuatan itu tidak sesuai. Maka setiap manusia tadi yang fitrah itu punya ya hati nurani pasti. Kalau ditanya istighfar, kalau tanya hati nurani, maka itu bersifat universal. Bukan hanya kita sebagai seorang muslim. Ya. Seluruh manusia punya ya, bawaan ini. Karena ini fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ini fitrah, maka ketika ya, perbuatan keburukan, perbuatan dosa, ya, kejelekan itu akan menyebabkan was-was, kekhawatiran, ya tidak tenang. Ya. Waktu zaman sekolah, kira-kira kita nyontek ya, lihat teman gitu ya. Kira-kira hati kita tenang ya? Yang pernah nyontek pasti was-was, nggak benar ini. Ya walaupun dia dikit gitu ya, jawaban kan pilihan ganda dari temannya. Was-was karena tahu itu tidak benar, perbuatan yang salah. Ya. Maka sebenarnya selalu pendidik itu di sekolah, ya, tempat dalam pendidikan, ya, melihat murid diri gitu yang gelisah itu salah satunya dia kesalahannya. Ya, ujian gelisah aja, apa contekan di mana tuh ujian, ya, berbuat. Ya. Itu kami di seleksi mahasiswa di jalur TPK itu sampai pakai metal detektor, ya. Yang masuk bandara gitu ya. Karena apa? Banyak yang ceramah. Itu Masya Allah, Pak. Karena ingin masuk di perguruan tinggi negeri,
fakultasnya kedokteran, fakultasnya pokoknya yang bagus-bagus gitu ya. Apapun dilakukan. Itu ketangkap di kami, kenapa? Ada yang sampai menanam yang bisa genetis di dalam telinga. Kemudian HP jadul di dalam tubuhnya. Cek betul-betul dapat ya, laki-laki dibawa ke toilet, buka baju, wah semuanya ada. Karena apa? Pas kawannya dan kenal. Karena apa? Was-was pasti. Ya, was-was. Perbuatan dosa itu pasti menimbulkan was-was. Ya, kita berkendaraan naik motor dengan mobil, lampu merah kita terabas, kira-kira tenang atau was-was? Was-was kan? Ya. Apalagi kalau di kota, udah jelas. Foto aja, cepet sampai rumah. Ya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa perbuatan kesalahan, apalagi dosa, terlebih dosa besar, itu pasti akan menimbulkan kekhawatiran, ya, kewaspasan, ya, tidak tenang. Dan tanda yang kedua dari perbuatan yang buruk atau perbuatan dosa ini, alamatul kharijiyah wa hiya tarahir itlaq wujuhin nas alladziina yastahiluna minhu. Tanda yang kedua perbuatan dosa itu, kita tidak mau orang lain melihat perbuatan kita. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan ya, perbuatan kesalahan, tetapi dia terang-terangan, maka secara fitrahnya nggak normal itu. Ya. Kita berbuat kesalahan itu pasti tidak ingin orang lain tahu. Terlebih misalkan orang-orang terdekat kita, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang mau orang-orang lain itu mengetahui perbuatan buruk atau dosa yang kita lakukan. Itu tanda yang kedua. Jadi pertama, secara internal itu akan menimbulkan was-was. Eksternalnya kita nggak mau perbuatan itu ya diketahui oleh orang lain. Ya. Kalau sekarang kan banyak ya, maka hati-hati kita berinteraksi. Wah, kalau nggak viral ya, berapa banyak sekarang ya, pengendara ya, karena orang banyak semua pegang handphone, kerekam, di-share, viral, datang polisi, ya, perkara ya, perbuatan kesalahan, ya, bahkan akhirnya bisa berimbas kepada pekerjaannya dan seterusnya. Maka oleh karena itu perbuatan salah itu pasti ya, kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, takul fatwa wal iltizam biha. Ya. Yang selanjutnya adalah meninggalkan orang-orang nyuruh, tetapi hati kita tidak, hati nurani kita tidak setuju, gitu ya. Jangan dengarkan kata orang. Wah, ini nggak apa-apa, barang ini enggak. Saya pernah ada satu cerita bahwa ya, rekan saya ini sedang bawa kendaraan karena terburu-buru, sudah lampu kuning, maju, gitu ya. Kalau mobil kan udah lampu kuning ya berhenti, maju, akhirnya ditemukan oleh polisi. Ya,
kemudian diajak ke tempat yang agak sepi gitu ya, depan gitu ya. Kan kalau langsung hatinya wah ini pasti mau hilang dan di apa namanya minta sesuatu kan. Ya, ditanyakan saya dulu pengajian, mohon maaf tadi saya masih dapat ya mau diterima. Polisi yang bilang waktu sedang puasa, mohon maaf jangan rusak puasa saya. Tidak benar. Ya, masih banyak polisi seperti ini sebenarnya. Jangan rusak puasa saya. Ibu melanggar, ya ke depannya orang hati-hati. Dinasihati. Jadi karena apa tadi? Ya. Walaupun orang-orang tertentu boleh diambil misalnya, tidak. Karena hati nurani menolak. Yang kelima, mujizat Rasul. Ini mujizat dari Rasulullah SAW dari hadis yang berperan Rasul. Ini kan dia datang kepada Rasulullah, baru datang langsung tanya, bukankah engkau ingin bertanya tentang kebaikan? Ada yang belum ngomong. Ya, ini sahabat datang, kan belum ketahuan mau nanya apa, mau bicara apa. Tapi dengan melihat Rasulullah SAW, Rasulullah tahu, ya, bisa itu menanya tentang kebaikan ya, atau bisa, nah, wah betul. Jadi Rasulullah mengetahui, ya, apa yang terdetik oleh seseorang. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Bukan kayak kita nebak. Tahu-tahu datang lama-lama, oh itu minjem duit ya. Bukan mujizat itu ya. Nebak-nebak aja. Ya kalau kebenaran ya, dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah seperti itu mengetahui apa yang belum terucapkan. Ya, langsung mengatakan, "Istafti qalbak." Tanya sama hati nurani. Perbuatan ini menerangkan atau menggelisahkan? Kalau menerangkan adalah kebaikan, kalau menggelisahkan itu adalah perbuatan keburukan, ya. Dan bisa jadi itu adalah perbuatan dosa. Gitu. Ahsanul akhlaq, inna akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya ahsanul akhlaq wa ashrafuha wa ajmaluha, li'annaha tumathil akhlaq syariah wa tadullu ta'addub bi adabillahi allati adabu biha ibadihi bi hikamihi al-aziz. Yang selanjutnya adalah menunjukkan akan ya akhlak yang paling baik dari Rasulullah SAW, bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baiknya akhlak, yang paling mulia akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi itu baik kepada para sahabat, kaum muslimin, bahkan kepada ya, non muslim, orang-orang kafir, tetap berinteraksi dengan baik. Loh, kalau kita baca Sirah Nabawiyah, banyak dengan akhlak Rasulullah SAW yang serta-merta masuk Islam. Ya, dari seorang Yahudi yang selalu meludahi Rasulullah, ya, tetapi dibalik diberi selalu tersenyum, tidak pernah membalas. Ya. Bahkan ketika dia sakit yang pertama kali beliau Rasulullah masuk Islam. Ya. Berbeda Rasulullah SAW dihina, Rasulullah SAW dianiaya oleh penduduk Taif, tetapi beliau tidak membalas, malah mendoakan. Inilah adalah akhlak terbaik Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW buat Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhu
baca Al-Quran, yata'addab biadabi ayamalu wa biawamirihi wa yajtanibu nawahihi fasara al-amal al-Quran lahu khuluqan fajabahu tabi'iyah dari ketika istri beliau Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, beradab itu dengan adab Al-Quran. Ya, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangan Allah. Ya, dan menjadikan apa yang ada di Al-Quran adalah akhlaknya. Ya. Jadi Rasulullah SAW sebagai uswah, contoh terbaik kita ya, dalam ya, berinteraksi baik sama muslim, non-muslim, sama manusia gitu. Bahkan satu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ada seorang Yahudi wafat, ya mati, dibawa ke jenazahnya. Rasulullah berdiri. Para sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, itu kan yang meninggal bukan orang Muslim, orang Yahudi. Kenapa kau sampai berdiri?" Kalian jelas, kata Rasulullah, bukankah dia juga manusia? Dihormati, bahkan kepada Muslim, bahkan kepada makhluk hidup tadi larangan membakar ya, binatang, menyakiti binatang yang boleh kita bunuh sekali. Bunuh langsung, nggak boleh matikan. Ya. Rasulullah SAW ketika membebaskan kota Mekah, salah satu perintahnya jangan menumbangkan ya pepohonan yang ada. Ya, keadaan perang saja tak boleh menumbangkan pohon. Akhlak Rasulullah SAW. Ya. Kemudian selanjutnya wa yushadul hadis ila takhalluq bi maqamil akhlaq. Maka dalam hadis ini menyuruh kita untuk berakhlak yang baik. Ya. Lianna husnul khuluq min a'zam isol. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu adalah yang paling mulia, yang paling besar, yang paling azim ya dari kebaikan. Orang yang sholatnya dijaga, puasanya dijaga, tapi nyakitin terus tetangganya orang-orang, dan pernah sampaikan dia masuk neraka. Jadi muamalah dengan Allah harus diimbangi dengan muamalah dengan manusia, dijaga. Gitu ya. Yang selanjutnya, qimatul qalbi bil Islam al-istiftahu qabla al-amal. Maka dalam Islam itu ya harus bertanya dulu sebelum melakukan. Tanya hati nurani, ini baik tidak, ini ya keburukan tidak. Kalau hati nurani kita ya tenang, maka itu adalah satu kebaikan. Dan terakhir ya, inna din yamna'u min iktirabil ithmi lianwil al-nafsa begitu ada kulli insani. Dan yang terakhir bahwa perbuatan ya dosa, ya, perbuatan keburukan ya itu diminta ya kita jangan apa? Jangan mendekatinya. Mendekatinya saja jangan, apalagi melakukannya. Karena apa? Menimbulkan was-wasan, kekhawatiran dalam diri kita. Jadi ini saja pembahasan yang kita baca pada pagi hari ini. Sebelum berdoa kita ada pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya dari bapaknya atau ibu-ibunya. Dari ibu-ibunya ada, Bu? Dari bapak-bapaknya ada, Pak? Ada nggak nih?
Ada. Terima kasih Kiai. Sumber kebaikan selalu bertanya kepada hati nurani. Akan tetapi akan bisa dan dapat terbalik apabila pelaku ketidakbaikan atau yang melakukan pelanggaran berulang. Itu ada apa sebetulnya di nurani mereka? Apakah perlu ada, bahasa saya, latihan pembelajaran untuk istiqomah? Karena ternyata saya ambil contoh, seseorang A tertangkap tangan klaim putusan bandar sabu. Justru mereka senang ketika masuk penjara, karena di penjara itu bisa mengedarkan lagi. Masuk juga sipirnya, perangkatnya, semuanya berperan dan ada jatah masing-masing. Apakah memang sudah mendarah daging sementara nuraninya itu tidak sensitif terhadap itu? Atau mungkin saya husnul dan Allah juga menguji mereka di dalam kejahatan, akan tetapi di akhir akan memberikan kesempatan kepada mereka. Ini mungkin Kiai ya, ada bedanya ketika orang itu sampai akhir hayat pintunya dibuka oleh Allah. Untuk apa? Untuk diberikan kesempatan, kecuali mereka sudah innalillahi. Jadi kalau model kayak kita ini masih diberi pintu untuk bisa taubat di akhir hayat, tapi mungkin akan dibilang nasibmu ketika tidak bisa taubat, terlanjur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada apa sebetulnya nurani kita? Yang ketiga, resep obatnya apa Kiai gitu? Kita kan masih, walaupun kadang masih udah 55 tahun juga ngomongnya kenceng, pelanggarannya banyak. Suruh nurani yang mana gitu? Kira-kira gitu. Nurani yang mana? Kalau dalam bahasa Jawa, nurani dengan nurani kan beda. Terima kasih Kiai. Syukur Ustaz atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Ketika pelaku perbuatan kejahatan yang keburukan malah senang gitu ya. Sebenarnya ketika ditelisuri pada hati nurani, pasti menolak, ya, tidak tenang. Akan tetapi karena ya, hawa nafsu, ya, bisikan setan menutupi itu semua, maka dia lakukan, bahkan berulang-ulang. Jadi sebenarnya hati nurani kita ini adalah fitrah dari Allah, tetapi kita juga punya hawa nafsu. La amaratu bisu, hawa nafsu ini selalu ya dorong kita untuk berbuat kebaikan. Apa-apa ngapain? Ya penjara sebentar kok, bisa juga masih bisa. Hawa nafsu. Maka ini ada kontradiktif ya. Dalam diri kita itu ada dua potensi. Nur ilahiyah, fitrah yang Allah berikan pada kita untuk melakukan kebaikan. Tetapi ada hawa nafsu dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan buruk. Maka ketika orang melakukan hal tersebut, ya sampai berulang, berarti dia dikuasai oleh hawa nafsu. Al-kaisu mandana nafsa wa amina ba'dahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menguasai hawa nafsunya.
dan dia melakukan perbuatan ya, amal ibadah sebelum ya, maut menjemput dia. Tadi dikuasai oleh hawa nafsu. Sebenarnya hati nuraninya menolak, tetapi hawa nafsunya ini yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi hati nurani tidak ada masalah sebenarnya. Tetap kalau ditanya, ya, seorang penjahat, seorang yang melakukan dosa besar sekalipun, pasti dalam hati nuraninya kalau dia jujur betul menolak hal tersebut. Tapi karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, maka ya terlaksana perbuatan keburukan tersebut, bahkan ya tidak nyesal gitu ya, karena dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, ini pertama. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana dengan hati nuraninya? Ya, apakah tidak menolak? Tetap menolak. Tetapi hati nurani kita itu kata Rasulullah SAW, innal qulub innal qalba tasdaqu kama yasdaqu al-hadidul ma. Hati kita ini, hati nurani kita juga bisa berkarat seperti berkaratnya besi yang kena air hujan, kena panas ya. Kalau pagar di depan atau yang di luar kena air panas, sinar matahari, hujan terus, pasti lama-lama berkarat. Bersihnya gampang, diamplas gitu ya, diberikan dikarat lagi udah. Nah kalau hati kita berkarat, orang kalau hatinya berkarat itu melakukan kebaikan malas, berbuat buruk senang, dan sebagainya. Dan masuk ketiga, bagaimana usaha kita agar hati nurani kita itu terjaga. Wama dia ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya hati ini kepada Rasulullah? Ya, para sahabat tanya kepada Rasulullah. Ya, tilawatul Quran. Kata Rasulullah, ya, maka kita bisa jaga hati nurani kita ini tetap bersih dengan membaca Al-Quran. Salah satu ya yang bisa kita lakukan agar hati kita ini selalu bersih. Hati nurani kita selalu menunjukkan kepada kebaikan. Yang pertama tilawatul Quran, yang kedua ya zikrul maut, banyak-banyak mengingat kematian. Kalau ada yang meninggal datang ya takziah, jangan orang meninggal tak pernah hadir dia. Salah satu hikmah yang kita bisa ambil, kita datang orang meninggal mengingatkan kita ada kematian. Cara-cara kematian datang, kita ingat bahwa ya, umur kita cuma sedikit, ya, agar ingat pada kematian. Kalau ingat akan kematian, selalu membaca Al-Quran, ya, seolah Allah berikan kepada kita hati nurani yang bersih, hati nurani yang selalu membimbing kita untuk berbuat kebaikan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kita cukupin dulu karena udah siang ya Pak. Jadi mohon disimpan lagi untuk minggu depannya kita pertanyakan kembali. Terima kasih, mohon doanya. Baik, mohon maaf nanti tim bisa secara langsung di Islam yang kita tutup. Karena kita pada pagi ini dalam baca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seluruh hajat dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan keafiatan, kemurahan rezeki dan mudah masalah kebaikan. Batin Allah di hadits ini bagi qasid dan syaitan doa dan rahmatillah dan rahmatullah. والحمد لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله بلغ الحمد لله يا معبود. أعوذ بالله
السلطان وصلى الله الأولين وصلى الله محمد في الآخرين رضي الله تعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين اللهم صل على مشيئتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تقضي بها جنتك ومن يقين تقوم عليك مصاعب الدنيا وبك أبا بأسمائك ومصاعب وقوتك أحييتنا وتأولك منا ترفعنا لنا ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تدع مصيبتنا في ديننا وارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا مرحوما وتفرق عليك بعد معصوما ولا تدع فينا شكيا ولا معلوما وموجود ثم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع منها ربنا اغفر لنا وللإخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تدع في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك أنت متقبل الأبرار عظيم الأبرار يا رب العالمين بفضلك اللهم الذي يتوب به السلام وعلى